Bismillah, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Menguak Cakrawala Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit berkenalan dengan bahasa pemrograman yang indah, sederhana, dikompil namun mudah digunakan, yaitu VLang. Seperti telah disinggung sebelumnya, VLang atau akan kami singkat menjadi V ini merupakan bahasa pemrograman yang dikompil, sama seperti C, C++, Go, dan Rust. Bahkan V ini sedikit banyak mirip dengan Go, dan juga terpengaruh oleh bahasa pemrograman lain seperti Oberon, Rust, Swift, Kotlin, dan Python. Bahasa pemrograman yang satu ini mendorong programmer untuk menulis kode program yang jelas dan sederhana, namun tetap memberikan programmer keleluasaan. Apapun yang bisa dilakukan bahasa pemrograman lain, maka V pun bisa melakukannya. V sendiri masuk ke dalam jangkauan radar kami ketika ada sebuah proyek yang membutuhkan solusi aplikasi berbasis client server yang beroperasi pada lingkungan komputasi dengan sumber daya terbatas. Kondisi sumber daya terbatas ini mengharuskan kami untuk menggunakan bahasa pemrograman yang dikompil dan didistribusikan dalam satu buah binary file saja. Kami tidak ingin dulu terlibat dengan C atau C++ karena terbatasnya sumber daya manusia yang mengerti kedua bahasa pemrograman tersebut. Sedangkan bahasa pemrograman Rust kami kesampingkan karena alasan yang sama dengan C dan C++ tadi. Menurut kami sintaknya agak asing dan kurang mudah dimengerti. Setelah menjelajahi lautan kode sumber di situs kenamaan yaitu github.com, berjumpalah kami dengan V ini. Begitu kami melihat dokumentasinya, begitu pula lah kami langsung jatuh cinta. Walaupun V ini masih terbilang mudah, namun fiturnya sudah cukup banyak dan mumpuni. Beberapa di antaranya adalah 1. Cross-platform. V dapat dikompil di keluarga BSD, Solaris, GNU Linux, macOS, dan Windows. Kedua, compiler yang mudah diinstal. Proses kompilasi compiler V sangat cepat, hanya membutuhkan beberapa detik saja. Bila dibandingkan dengan Rust, maka V bagaikan bumi dan langit. 3. Terdapat package manager yang mudah digunakan, yaitu VPM atau V Package Manager. Keempat, pustaka bawaan atau built-in library yang lengkap. Bahkan terdapat web framework, ORM, dan cross-platform GUI di dalamnya. Yang kelima, ukuran binary hasil kompilasi yang relatif kecil. Kemudian yang keenam, proses kompilasi yang cepat. Ketujuh, tersedianya REPL atau read, eval, print loop, seperti layaknya bahasa pemrograman dinamis. 8. Kinerja program yang dibangun sama cepatnya dengan program yang dibuat dengan C. 9. Aman. Semua variabel yang dialokasikan menjadi immutable atau tidak bisa diubah secara default. Tidak ada null, tidak ada variabel global, tidak ada undefined value, tidak ada undefined behavior, dan tidak ada variabel shadowing. Untuk para pemirsa yang ingin lebih mendalami tentang fitur-fitur ataupun seluk-beluk bahasa pemrograman ini, kami sangat sarankan untuk mengunjungi laman resminya langsung di tautan vlang.io. Selanjutnya, kami akan menghadirkan aksi langsung berupa proses instalasi compiler V, membuat program sederhana berupa Hello World, dan membangun sebuah web API sederhana menggunakan V. Hal ini semata-mata karena tentu saja kode dan peragaan lebih berharga dari sekedar kata-kata. Untuk peragaan ini, kami menggunakan sistem operasi FreeBSD yang sudah diinstal Git. Proses instalasi FreeBSD dan instalasi aplikasi bisa dilirik pada tautan yang sudah kami sematkan di deskripsi video. Seperti biasa, kita login ke dalam sistem operasi FreeBSD. Berbeda dengan biasanya, kita tidak perlu berubah user menjadi root, karena proses kompilasi bisa dilakukan oleh user biasa. Agar home directory kita tetap rapi, maka kita akan membuat direktori kode sebagai tempat menyimpan semua source code, baik itu compiler V maupun program sederhana kita nanti, dengan perintah mkdir code. Selanjutnya, kita masuk ke direktori code dan mulai proses cloning repository V dengan perintah git clone https github.com/vlang/v.git. Setelah proses cloning selesai, masuk ke dalam direktori V, kemudian mulai proses kompilasi compiler V dengan perintah make. Proses mungkin akan memakan waktu beberapa menit tergantung kemampuan komputasi masing-masing.
Setelah proses kompilasi selesai, maka kita akan disuguhi sebuah file bernama v. File ini adalah compiler yang barusan saja kita compile tadi. Kita bisa mencoba mengeksekusi file tersebut dan melihat berapa versinya dengan perintah /v spasi version. Selanjutnya, kita bisa menginstal compiler v ini, namun sebelumnya kita perlu berubah user terlebih dahulu dengan perintah su. Berikutnya kita bisa install dengan perintah /v spasi symlink. Kita bisa cek sekarang v sudah berada di usr local bin v. Mari kita coba memanggil v untuk memunculkan REPL. Selanjutnya, kita coba mengimport modul OS. Lalu kita bisa mengetahui informasi sistem operasi dengan mengetikkan os.uname. Semua kode tersebut langsung dieksekusi lewat REPL ini, tanpa harus membuat file dan mengkompilnya terlebih dahulu. Untuk keluar dari REPL, kita bisa mengetikkan exit. Berikutnya, kita akan membuat sebuah program Hello World. Mari kita membuat direktori untuk menampung kode dan program Hello World tersebut. Setelah itu, buatlah file hello_world.v, lalu diisi dengan baris kode println hello world. Berikutnya, kita bisa melakukan kompilasi dengan perintah v spasi hello_world.v. Perintah tersebut akan menghasilkan sebuah program yang bernama hello_world. Kita bisa cek jenis file apakah hello world tersebut dengan perintah file spasi hello world. Kita juga bisa mengetahui ukuran file tersebut dengan perintah do spasi -sh spasi hello_world. Dari keluaran perintah do tersebut, kita ketahui bahwa ukuran file hello world adalah 145 KB. Cukup kecil bila dibandingkan dengan hello world hasil kompilasi menggunakan Golang. Kita pun bisa mengetahui library apa saja yang dibutuhkan oleh hello world ini untuk bisa berjalan dengan mengetikkan perintah ldd spasi hello world. Selanjutnya, mari kita eksekusi program Hello World tersebut dan melihat apa yang dia lakukan. Ketikkan perintah /hello world. Selain didahului dengan proses kompilasi, file v juga bisa langsung kita jalankan tanpa harus compile terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah v spasi run spasi helloworld.v. Untuk menambahkan kesan dinamis pada program yang kita buat, mari kita rubah sedikit program Hello World kita agar dapat meminta masukan dari user dan menampilkannya di layar. Edit kembali file helloworld.v, kemudian ubah isinya dengan menambahkan import OS pada baris pertama. Kemudian name _2 sama dengan os.input, masukkan name. Dan terakhir, pada bagian println kita tambahkan variabel name menjadi seperti ini. Mari kita coba jalankan langsung file v tersebut tanpa harus mengcompilenya terlebih dahulu dengan perintah v spasi run spasi helloworld.v. Sekarang program Hello World kita menunggu masukan dari pengguna. Mari kita isikan nama kita lalu tekan enter. Program sukses menampilkan hello spasi nama kita. Selanjutnya, kita akan sedikit mencicipi bagaimana cara membuat sebuah web service API dengan bantuan library yang bernama vweb. Library ini sudah terdapat di dalam instalasi V tanpa harus mendownloadnya lagi.
Buatlah file bernama api.v, kemudian isi dengan kode seperti ini. Kode ini bisa dilihat lewat tautan yang sudah kami sematkan di deskripsi video. Selanjutnya, mari kita compile file api.v dengan perintah v spasi api.v. Kemudian, kita bisa jalankan dengan perintah /api. Dapat diketahui bahwa vweb sudah berjalan pada port 9000. Silahkan buka alamat URL http ipserver.29000 pada browser kesayangan kita. Dapat kita saksikan bahwa API yang kita buat barusan mengeluarkan informasi berupa dokumen JSON yang memuat versi sistem operasi apa yang kita gunakan. Sampai di sini dulu perkenalan dengan bahasa pemrograman V. Kami berharap akan ada kesempatan lainnya agar kita bisa lebih menyelami berbagai aspek dari V ini. Hingga disinilah perjumpaan kita kali ini. Semoga berkenan di hati Anda. Saya mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan terima kasih.